PD kepada Ibu Rini Mulyani MPD, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, baik. Terima kasih kepada Bu Setiawatik ya, selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain, amma ba'du. Yang terhormat para narasumber yang pada malam minggu ini berkesempatan kita bisa bertatap maya dalam keadaan sehat, juga dalam udara cuaca yang begitu sejuk ya. Juga saya tidak lupa menyapa teman-teman guru hebat yang ada di Kota Bogor. Patut rasanya kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi bahwasanya kita bisa bertatap maya di malam minggu ini, malam Ahad, dalam kondisi keadaan sehat walafiat, insya Allah tak kurang satu apapun. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu Bapak, saya lihat di sini yang sudah bergabung 117. Mudah-mudahan yang masih ada di beranda nanti yang masih belum bisa masuk nanti tolong difasilitasi untuk bisa bergabung di ruang ini supaya kita bisa juga berbagi ilmu, pengalaman, praktik baik dan lain sebagainya dalam kondisi yang begitu menyenangkan malam ini. Pertama, Ibu mengucapkan terima kasih kepada penggagas, para narasumber yang hari ini sudah siap memberikan ilmunya, pengalamannya, mungkin juga praktik baik pastinya yang akan di-share ke kita supaya kita bisa mengambil pengalamannya, ilmunya, juga bisa kita mengimplementasikannya nanti di satuan pendidikan masing-masing. Judul kegiatan kita hari ini adalah implementasi kurikulum merdeka IKM, optimalisasi PMM, dengan topik apa sih beda RPP dengan modul ajar. Ya, jangan kita berstigma bahwa ganti menteri itu ganti kebijakan, kemudian ganti lagi materi dan lain sebagainya. Kita tidak boleh berpikir seperti itu. Sudah sepatutnya bahwa ilmu bersifat dinamis. Ya, ilmu pengetahuan itu bersifat dinamis, artinya kita siap menerima perubahan. Jangan sampai ganti lagi seperti itu ya. Tidak seperti itu. Nah, tentunya sebagai guru yang hebat, guru yang siap menerima ini. Hari ini akan kita kupas. Apa beda RPP dan modul ajar? Di mana kesamaannya, di mana perbedaannya? Apa benang merahnya? Nah, itu yang akan kita kupas tuntas nanti di insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman yang lain tidak ada yang keluar sebelum kegiatan selesai gitu ya. Nah, penyelenggaranya dari komunitas praktisi guru berkarya dan komunitas belajar Bogor Barat di sini. Tapi harapan Ibu ini tidak hanya diikuti oleh guru Bogor Barat, bahkan barusan saja Ibu dapat WA dari umum, Bu, bisa tidak ini di-share atau untuk peserta umum. Dengan sangat menyesal saya katakan tidak untuk umum dahulu, karena ini kita utamakan, kita prioritaskan untuk guru-guru di Kota Bogor dulu. Yang Ibu khawatirkan ketika ada yang share ke umum, ruangnya penuh dan kita malah nggak kebagian seperti itu. Nanti kita akan buat lagi yang lebih besar, ya tentunya yang bisa sampai 1000 ruangnya atau bahkan lebih. Mudah-mudahan ini
Kita mulai dari lokal kita dulu. Baik, terkait dengan IKM, Kemendikbudristek menyatakan ada 6 strategi dalam IKM. Yang pertama PMM, ya, Platform Merdeka Mengajar. Saya yakin Ibu dan Bapak sudah membuka PMM dan sudah mengerjakannya. Karena memang ada kewajiban kita sampai 4 Desember sampai Desember kemarin ada bisa 4 atau lebih 4 modul atau lebih ya yang harus sudah kita laksanakan. Dan Ibu juga sudah beberapa menghadiri kegiatan P5 di sekolah masing-masing. Hanya jangan salah, P5-nya dilakukan tapi P3-nya tidak kita laksanakan. Nah, ini yang salah. Nanti juga akan dibahas pastinya ya. Kemudian yang kedua webinar. Nih, strategi tadi ya dalam IKM. Hari ini kita lakukan webinar. Ini dalam rangka tadi strategi bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kemudian komunitas belajar. Di beberapa sekolah itu sudah terbentuk komunitas-komunitas belajar. Ada kepala sekolah dengan gurunya di sekolah. Ada beberapa kepala sekolah bergabung dengan beberapa guru sekolah lain. Ada guru di satu sekolah bergabung dengan guru sekolah lain. Itu boleh-boleh saja, ya. Dan itu harapan Ibu, justru Ibu dan Bapak bergabung dalam komunitas-komunitas belajar. Dan beberapa sudah masuk di grup WA. Jadi Ibu sudah buka WA grup khusus untuk komunitas belajar. Ya, di situ kita bisa bertukar pengalaman, brainstorming dan lain sebagainya, bertukar informasi dan lain sebagainya di WA grup komunitas belajar. Ya, jadi setelah ini harapan Ibu banyak lagi dari Ibu dan Bapak yang belum berkumpul dalam komunitas-komunitas bersegera untuk masuk ke komunitas-komunitas atau bersama-sama bergabung menjadi satu komunitas. Strategi keempat adalah praktik baik. Dari komunitas tadi bisa kita membuat praktik baik terkait dengan pembelajaran mungkin dengan P5-nya, dengan P3-nya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada help desk dan ada mitra pembangunan. Strategi-strategi ini tentunya yang sudah diluncurkan oleh Kemendikbudristek ini tentunya tidak lain tidak bukan adalah untuk penguatan Ibu dan Bapak guru dalam pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Ya, bagaimana Kurmer itu kita ketahui bahwa Kurmer adalah rancangan pemerintah untuk membawa iklim pendidikan lebih maju lagi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, Ibu katakan tadi bahwa ilmu itu berkembang, ilmu itu berubah, sehingga kita harus mengikuti perkembangan atau perubahan zaman tadi. Tidak bisa CBSA seperti dulu ya. Kalau dulu gue CBSA sampai ada jok cul budak senah anteng seperti itu ya, atau DDCH. Nah, kita tidak bisa lagi seperti itu. Di era globalisasi ini, di era IT ini yang luar biasa, ketika kejadiannya di Cianjur misalnya gempa, hari ini itu tidak, atau jam ini, itu dengan mudah, dengan cepat sekali, sudah informasinya terdengar sampai luar negeri, di Papua bahkan sampai luar negeri. Karena tadi salah satunya adalah adanya teknologi yang luar biasa. Nah, teknologi ini tentunya harus kita manfaatkan dalam segala hal. Salah satunya dalam pembelajaran. Kalau kita gurunya tidak mau berubah, tidak mau menguasai IT, tidak mau berubah dengan mindset yang hari ini dicanangkan oleh kementerian, maka kita akan terlindas, kita akan ketinggalan. Tidak sedikit anak-anak kita
karena memang konsumsinya atau kesehariannya sudah sangat familiar dengan IT, dengan teknologi, bahkan tidak jarang kita sebagai gurunya yang ketinggalan. Ya. Nah, Bu, bagaimana strateginya? Jangan sampai anak-anak kita lebih mempercayai bertanya kepada Google daripada kepada kita. Tidak salah juga. Anak-anak boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena memang informasi tadi semuanya ada. Tinggal googling sebentar, langsung keluar. Jangankan seperti itu. Apa misalnya ya, mengapa Cianjur gempa? Kita belum jelaskan, anak-anak sudah bisa googling. Ada lempengan yang bergeser lah, ada sesar yang dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai kita tidak tahu. Mereka boleh lebih cepat. Pengetahuan boleh lebih duluan mereka ketahui. Dengan cara googling tadi, dengan menguasai IT tadi. Tapi ada yang tidak mereka dapatkan dari kita, dari googling tadi. Hanya dari kita. Apa itu? Itu adalah karakter, nilai, value. Maka guru-guru harus mempunyai nilai, harus mempunyai value. Kalau mereka anak-anak hanya googling, itu tidak diajarkan bagaimana value-nya, bagaimana nilainya, bagaimana karakternya. Maka kita sebagai agen perubahan tentunya masih punya nilai untuk mentransfer nilai-nilai baik, value-value, juga karakter-karakter baik. Tadi kita harus lebih unggul, ya, harus ada nilai di mata anak-anak tadi yang tidak bisa ditransfer atau diambil dari sekedar mereka googling. Jadi guru sebagai agen perubahan, ya, harus melaksanakan di satpennya masing-masing kegiatan yang berhubungan langsung dan mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Guru sebagai ujung tombak pelaksana kurikulum di satuan pendidikan, ya, Ibu katakan yang berhubungan langsung dengan siswa, harus mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun nilai-nilai. Ya. Jadi modul ajar merupakan perencanaan pembelajaran bagi guru. Ini seperti apa? Apa bedanya dengan RPP dan lain sebagainya? Nanti bisa kita ikuti bersama. Harapannya bisa digali dari seluruh narasumber oleh peserta. Nanti ada sesi, harapannya ada sesi tanya jawab, ya, bisa diambil dari hand raise atau chat mungkin. Nanti tolong diakomodir pertanyaannya kalau sampai ada yang tidak bisa terjawab hari ini. Kita bisa buka sesi pertanyaan, sesi jawabannya nanti mungkin dengan diskusi-diskusi bisa lewat WA setelah ini, ya, kita bisa follow up. Pesan saya, pesan Ibu dalam mendukung IKM ini, semua sekolah satuan pendidikan sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Baik itu mandiri berubah, mandiri belajar, maupun mandiri berbagi. Ya, itu yang harus kita pahami. Jadi pesan saya, jangan antipati atau alergi terhadap perubahan. Tapi kita selaku agen perubahan tentunya harus mau berubah untuk memberikan pencerahan, pembelajaran yang lebih baik lagi kepada anak-anak di satuan pendidikannya masing-masing. Kemudian Ibu juga tidak lupa nih berpesan kepada para guru penggerak, ya. Sekarang sudah angkatan keberapa? Ke-9 ya? 9, Ya, Bu. ke-9. Ke-9.
yang belum ikut dalam program guru penggerak, ketika nanti ada pembukaan lagi angkatan ke-10, segera. Karena sekarang apapun melalui guru penggerak. Nilai positifnya sangat banyak. Ya. Jadi jangan biarkan mereka dulu, saya mah nanti aja. Tidak. Ya, harus ikut bersegera masuk ke dalam komunitas, ke dalam program guru penggerak, nanti sekolah penggerak ya. Kita Bogor itu, kota Bogor itu untuk sekolah penggerak masuk pada angkatan ketiga di seluruh Indonesia. Tapi sebetulnya angkatan ke-1 untuk di kota Bogor. Karena angkatan 1 dan 2 kota Bogor belum termasuk. Ini kita masuk angkatan ketiga, ada 3 sekolah yang masuk. Ini kepala sekolahnya nanti ya yang harus ikut dalam program sekolah penggerak. Kalau untuk guru penggerak, ibu dan bapak langsung ikut daftar, mungkin nanti ada pengisian esai dan lain sebagainya, sehingga bisa terekrut dalam guru penggerak, dan ibu bisa merasakan manfaatnya yang banyak dan luar biasa. Apalagi sekarang program guru penggerak hanya 6 bulan ya, yang tadinya 9 bulan ini diringkas lagi menjadi 6 bulan. Nanti tiap bulannya ada gelar karya dan lain sebagainya. Mungkin itu pesan dari ibu. Sekaligus ibu membuka kegiatan ini ya, kegiatan yang sangat ibu apresiasi sekali, dan harapannya setelah teman-teman guru kepala sekolah ya, praktisi dan lain sebagainya mengikuti kegiatan webinar ini, bisa juga menularkan ya, ini sebagai inisiasi, kemudian menduplikasi ya, hal-hal yang baik itu patut diduplikasi dan diikuti, kemudian juga melakukan kegiatan webinar-webinar lainnya. Dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Implementasi kurikulum Merdeka, optimalisasi platform Merdeka Mengajar dengan topik apa beda RPP dan modul ajar. Dengan ini resmi dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Bogor, Ibu Rini Mulyani MPD, yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Dan satu hal yang kita harus ketahui bahwa sebagai seorang guru, kita harus selalu berinovasi, selalu belajar, dan selalu adaptif terhadap perkembangan zaman. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, acara berikutnya adalah sambutan dari pengajar praktik Kota Bogor, Ibu Hajah Primayanti SPD. Kepada Ibu Hajah Primayanti SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Setiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan salawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kasih Kurikulum SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bogor, Ibu Rini Mulyani MPD, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bubulak 2 dan Ketua Komunitas Belajar Bogor Barat, Ibu Dede Mulyana MPD, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ketua Komunitas Praktisi Guru Berkarya, Bapak Indra Riyadi SPDI, Ibu Ketua Komunitas Jaringan Madrasah Kota Bogor, Ibu Ida Parida MPD, dan Ibu Setiawati MPD sebagai pembawa acara. Tak lupa kepada para pengurus Komunitas Belajar Bogor Barat dan Komunitas Praktisi Guru Berkarya yang saya hormati, dan Bapak Ibu yang hadir pada Zoom meeting malam ini. Kegiatan ini sangat luar biasa karena dilaksanakan saat sebagian orang sedang berlibur malam mingguan ya Bapak Ibu.
Bapak dan Ibu memprioritaskan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar implementasi kurikulum Merdeka dan optimalisasi platform Merdeka Mengajar ini. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan kembali, nama saya Primayanti. Saya adalah guru di SD Negeri Gunung Batu 1 Bogor. Alhamdulillah, diberi kepercayaan menjadi pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 4 yang telah berakhir pada bulan Desember tahun 2022 kemarin. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bertanya, apa sih pengajar praktik itu? Ya, pengajar praktik adalah pendamping guru penggerak dalam pendidikan guru penggerak. Kalau di PKB ada, jika Bapak Ibu ada yang sudah mencoba mendaftar, ada pilihan pengajar praktik dan guru penggerak. Untuk siapa saja yang bisa mendaftar sebagai pengajar praktik, ada guru, semua guru boleh, kepala sekolah, akademisi, praktisi, dan konsultan pendidikan pada masing-masing daerah sasaran di setiap angkatan program guru penggerak. Sedangkan kriteria umum yang dapat dijadikan sebagai syarat untuk pengajar praktik itu berperan sebagai guru tadi ya, mendapatkan izin dari pimpinan, bersedia mendampingi peserta selama proses pelatihan dan pendampingan selama 6 bulan. Sedangkan kriteria khususnya, guru tersebut sudah memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun, memiliki masa sisa pensiun 2 tahun lagi, berpengalaman dalam kegiatan mentoring selama 1 tahun, dan pernah berperan sebagai tutor. Nah, pengajar praktik ini memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan pemerintah pusat dan juga daerah untuk mempersiapkan pemimpin pembelajaran melalui kegiatan lokakarya dan pendampingan secara individual terhadap calon guru penggerak. Sesuai dengan regulasi yang ada, guru penggerak kedepannya diproyeksikan menjadi pemimpin dan agen-agen perubahan di sekolah dalam meningkatkan layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran yang merdeka dan memerdekakan. Guru penggerak dapat hadir sebagai mentor atau coach bagi rekan guru lain dan menjadi agen perubahan ekosistem pendidikan yang berfokus kepada peserta didik, seperti tadi yang ditekankan oleh Ibu Kasih. Nah, salah satu cara perubahan ekosistem pendidikan ini adalah dengan pembentukan komunitas praktisi. Komunitas praktisi memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mengembangkan inovasi dan gagasan, dan jadi wadah yang memfasilitasi terciptanya metode pembelajaran yang baru. Komunitas praktisi guru berkarya adalah komunitas yang digagas oleh guru-guru penggerak di Kecamatan Bogor Barat yang akan berbagi informasi mengenai perkembangan implementasi kurikulum Merdeka. Komunitas praktisi dengan Pak Indra Riyadi sebagai ketua, Ibu Setiawati sebagai wakil ketua, dan Ibu Ida Farida sebagai sekretaris ini dapat dengan bangga saya akui sebagai guru penggerak dampingan saya. Guru penggerak diharapkan tetap eksis memberikan kontribusi dan bersinergi dalam berbagai upaya layanan pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Proses kontribusi dan sinergi ini telah dibuktikan oleh Bapak Ibu guru penggerak ini melalui kegiatan malam ini, kegiatan webinar mengenai implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Demikian sambutan dari saya sebagai pengajar praktik. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dapat mengoptimalkan waktu, saya cukupkan sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru, sepertinya ada sedikit yang harus kita antisipasi karena Bu Setio sepertinya masih mencoba masuk kembali. Mohon izin dari kami, Bu Setio sudah hadir kembali. Baik, Bapak Ibu guru hebat
yang berbahagia pada malam hari ini, sebagaimana yang tadi Bu Setio sudah sampaikan, setelah Ibu Prima, yaitu kami dari komunitas praktisi guru berkarya menyampaikan satu hal tentang optimalisasi platform Merdeka Mengajar. Ini biasa terjadi dalam hal teknis acara online. Untuk itu kami bisa mengantisipasi, jadi kita rileks saja ya Bapak Ibu Guru, supaya acara ini tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Sudah konfirmasi juga Bu Ionya melalui WhatsApp sedang mencoba untuk gabung kembali. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, mohon izin saya memulai untuk materi berikutnya. Bu Iyo sudah hadir? Oh, masih ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu guru hebat, semangat pagi ya, semangat malam apa semangat pagi nih? Kalau semangatnya harus pagi ya. Kita santai dulu ya Bapak Ibu, kita rileks, dan mohon izin Ibu kasih kurikulum SD dari Dinas Pendidikan Kota Bogor. Kami sangat berbangga sekali bisa bergabung, dan juga ini di atas ekspektasi kami luar biasa ya, yang tadinya forum ini untuk berbagi lingkungan kami akhirnya sampai di 156, dan di grup WhatsApp ini masih terus masuk. Subhanallah, ya antisipasi dari luar biasa nih. Apa ya, bukan antisipasi dong, namanya apa Bapak Ibu? Anime ya, anime. Sampai antusias salah, Pak Indra. Antusias gitu ya, sampai salah menyebutkan. Baik, saya pin dulu sebentar, jadi saya yang ambil alih dulu selama Bu Iyo masih mencoba masuk. Nah, Bapak Ibu guru hebat, saya di sini bukan ingin menggurui. Bapak Ibu guru sudah paham banget, sudah paham apa itu kurikulum merdeka. Kami di sini hanya ingin mewadahi tempat berbagi ya, kita sharing saja. Kita rileks, kenapa ambilnya juga malam minggu, supaya kegiatan-kegiatan Bapak Ibu guru yang sudah dilakukan di siang hari bisa sambil santai, bisa menerima dengan baik. Karena dalam modul salah satu pendidikan guru penggerak itu, ilmu itu bisa masuk kalau kita sedang tenang dan tidak dalam mengerjakan hal-hal apapun gitu ya, kita rileks dan mengikuti dengan baik. Bapak Ibu guru, kami di sini kebetulan sudah mengikuti 2 kali workshop. Workshop pertama itu yang ada di Jatinangor, Sumedang. Itu dengan Dr. Karnadi. Beliau mengatakan tentang upgrading dari penggerak komunitas, yang tentunya intensi adalah kepada optimalisasi dari PMM tersebut. Dilanjutkan di Soreang, Bandung. Itu pun sama, saya mewakili komunitas, dan di Kota Bogor ada 3, ada Bu Haja Mustika hadir, mungkin Bu Haja Mustika di sini, terus juga Bu Dede yang akan mengisi juga. Intinya tentang optimalisasi dari platform Merdeka Mengajar tersebut. Di sini sih kami juga mengundang beberapa rekan yang terpantau tadi dari Blitar dan juga dari Bekasi, rekan-rekan kami yang memang saya undang secara khusus untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi berbalas undangan Ibu punten, karena saya kemarin juga diundang sebagai pembicara di Ciamis untuk mengikuti persiapan guru-guru penggerak di daerah Jawa Barat, khususnya Ciamis dan sekitarnya, tentang bagaimana cara memaksimalkan supaya semuanya bisa lurus gitu ya, supaya lancar semuanya begitu. Selanjutnya kembali ke refleksi, saya sih ingin mengajak salah satu rekan saya yang kebetulan juga kepala sekolah
Ibu Erawati yang kebetulan sudah hadir juga di tengah kita. Ibu Erawati sudah hadir. Ingin sedikit berefleksi, beliau adalah rekan kami di Guru Penggerak Angkatan 4 Kota Bogor dan kepala sekolah ya. Kalau saya lihat di sini di absennya sudah ada. Ibu Era ada? Boleh dibuka. Assalamualaikum Pak Indra. Masya Allah. Terima kasih Bu Era. Waalaikumsalam. Ya, Baik. gimana kabarnya Pak Indra? Alhamdulillah baik. Di sini sudah ada Bu Era. Kami ingin waktu 2 menit saja. Karena sifatnya refleksi, sejauh mana Bu Era menggunakan PMM ini untuk pribadi dan untuk sekolah. Jadi kita ingin berbagi dulu ya, begitu. Baik, kepada Bu Era kami silakan. Gimana, Bu? Pak Indra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah PMM ini sangat bermanfaat ya bagi kita, di mana untuk perubahan kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk mencari informasi sendiri ya, tentunya tidak seperti kurikulum 13 yang dulu difasilitasi oleh dinas dengan berbagai pelatihan, sedangkan di kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk mencari tahu ya. Kebetulan sekolah saya itu mengambil mandiri berubah. Nah, mau tidak mau saya harus bawa guru-guru saya itu untuk belajar tentang kurikulum Merdeka. Saya memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini dengan cara awalnya saya bimbing guru-guru ya untuk mendownload, membuka aplikasi, bagaimana menjawab kuis ya, menjawab kuis. Terus alhamdulillah di saat sekolah-sekolah lain masih merah, sekolah kami sudah hijau dan kendalanya memang ada beberapa guru ya yang memang belum mengunggah aksi nyata, tapi alhamdulillah sekolah kami ini didukung oleh guru-guru hebat ya, guru-guru muda yang mau berubah dan mencari tahu bagaimana kurikulum Merdeka itu. Alhamdulillah di semester 1 kita telah melaksanakan kurikulum Merdeka, dan berkat guru-guru muda ini bisa menjalankan PMM dengan mengunggah aksi nyata yang mempunyai semangat yang tinggi ya, semangat untuk berubah, dan alhamdulillah mereka bisa membawa Bubulak 3 ini ke Merdeka Mandiri Berubah. Mungkin itu aja Pak Indra. Alhamdulillah, terima kasih ya. Terima kasih, itu dia salah satu masukan dan refleksi dari PMM itu sendiri. Jadi memang PMM itu sulit kalau memang tidak dilaksanakan. Nah, ketika sudah dilaksanakan, ya baru ketemu, oh tidak sesulit yang dipikirkan. Intinya begini, amanat dari BPKP Jawa Barat bahwa berproses kita harus punya target selesai, bagus. Tetapi yang lebih penting adalah esensinya Bapak Ibu. Jangan sampai hanya mengejar selesai, skip, akhirnya memang selesai, tetapi esensi dari yang mau disampaikan tim Kemendikbudristek itu tidak tersampaikan dengan baik. Gitu. Jadi, Bu Era merupakan contoh bahwa bergerak bersama akan lebih ringan, gitu ya. Tentunya saya di sini bukan berarti saya sudah selesai semua, tidak. Kita juga masih berusaha. Saya sendiri masih ada yang ditolak, ada yang sudah jadi sertifikat, ada. Jadi saya pun di sini sama. Apa yang kurangnya, apa yang kurang lengkapnya saya lengkapi lagi. Itu dari PMM. Artinya bergerak, walaupun yang lain lari kita berjalan. Yang lain jalan, kita jalan santai tapi tetap bergerak. Artinya apa yang bisa dilakukan Bapak Ibu di sekolah, ya guru penggeraknya sudah berjalan, apalagi ikut dalam guru penggerak seperti Bu Rini sampaikan, itu lebih bagus. Akan tetapi ini sudah ada medianya, PMM sudah disediakan oleh pemerintah untuk kita mengupgrade diri. Tentunya hal-hal baik kita bisa lanjutkan. Bapak Ibu, saya tidak banyak menerangkan tentang PMM itu apa dan bagaimana, kita lebih banyak ke sharing. Kita langsung ke poinnya, bahwa malam ini ada bahasan yang cukup menarik, bahwa di PMM itu juga di sana sudah ada modul ajar. Nah, dari mana itu modul ajar berasal? Di sana juga sudah ada tampilan CP. Apa itu CP dan bagaimana itu TP? Kita akan lanjutkan di pembicaraan berikutnya, di pembicara berikutnya,
yaitu dengan Ibu Dede dan Ibu Ida yang sudah siap akan membersamai kita semua. Jadi acaranya berlangsung dan mengalir saja ya Bapak Ibu ya. Kalau di tengah jalan ada pertanyaan bisa disampaikan ke kolom chat atau raise hand. Ada waktunya nanti kita bisa sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Dede atau Ibu Ida dulu. Kami persilakan. Bu Dede. Ya, Oke. terima Bu Dede kasih sudah siap Pak. ya? Baik. Ya, Kita terima kasih kasih ke Pak Bu Indra. Dede kesempatan ini. Selamat bertugas. Terima kasih Pak Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya Waalaikumsalam hormati warahmatullahi Ibu Kasih Kurikulum yang membersamai kita pada malam hari ini. Kemudian kepada Ibu Hajah Prima sebagai pengajar praktik, pendamping guru penggerak, kemudian kepada Bapak Ibu guru penggerak dari komunitas guru berkarya, serta Bapak Ibu penggerak lain yang hadir pada malam ini, serta Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir ya pada webinar pada malam hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum saya memulai. Saya Dede Mulyana dari SDN Bubulak 2. Pada malam hari ini saya akan berkolaborasi dengan Ibu Ida Farida. Selamat malam Ibu Ida. Malam Bu. Ya, di sini kami akan sedikit membuka ini ya, menjelaskan mengenai perbedaan RPP dan modul ajar, mungkin teknis menyusun modul ajar, begitu ya Bu Ida ya. Nah, sebelum kita memulai menyusun modul ajar, perlu Bapak Ibu ketahui, kita harus mengetahui dulu mengenai apa itu CP ya, CP, kemudian TP dan ATP. Bapak Ibu mungkin ini istilah baru ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah banyak yang sudah mengetahuinya karena IKM ini sudah berlangsung hampir 1 tahun ya, 1 semester lebih mungkin untuk di Kota Bogor ini, pilihan yang mandiri. Untuk sekolah-sekolah penggerak mungkin lebih awal ya. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mengetahui apa itu CP, kalau dalam istilah kurikulum 2013 mungkin kita mengenalnya sebagai KD begitu ya Bu Ida ya, kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar di dalam kurikulum Merdeka ini istilahnya disebut sebagai CP atau capaian pembelajaran ya. Nah, capaian pembelajaran ini merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh murid atau oleh siswa pada setiap fase perkembangan. Perlu Bapak Ibu ketahui kalau pada zaman kurikulum 2013 ya, kita mengenal KD itu per tingkatan kelas, tapi di kurikulum Merdeka ini fase ya, kita mengenal fase. Fase ini dimulai dari fase pondasi di PAUD, kemudian fase A, B, C ya. Itu satu fase itu untuk di SD 2 tingkatan kelas ya. Bisa kita lihat pembagian fasenya di kurikulum Merdeka ya. Ada fase A ini untuk kelas 1 dan 2, kemudian fase B kelas 3 dan 4, dan fase C untuk kelas 5 dan 6. Sedangkan fase D, E, dan F ini untuk SMP dan SMA. Bapak Ibu tidak perlu bingung kemana harus mencari CP. CP itu ada ya Bapak Ibu, bisa diunduh, bisa di-download langsung di platform Merdeka Mengajar. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Kasih, salah satu strategi IKM itu adalah PMM. Nah, pemerintah tidak lagi mengadakan pelatihan berjenjang ya pada kebijakan kurikulum Merdeka ini. Tapi pemerintah mengajak kita untuk belajar secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Ya, di PMM kita bisa melihat CP semua jenjang ya, bisa diunduh juga. Kemudian CP ini nanti yang akan dijadikan dasar untuk capaian kompetensi
dalam setiap tujuan pembelajaran, ya. Nah, selain tadi ada istilah CP, capaian pembelajaran, ada juga tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran ini ada terdiri dari 3 aspek kompetensi. Kalau dulu kan kita terpisah ya, pengetahuan untuk KI 3, kemudian keterampilan untuk KI 4. Pada kurikulum Merdeka ini dipadukan menjadi satu ya, menjadi tujuan pembelajaran yang disusun memperhatikan bukti yang dapat diamati dan dapat diukur sehingga murid itu dapat dinyatakan mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, di dalam tujuan pembelajaran ini ada memuat 2 komponen ya. Yang pertama yaitu kompetensi ya. Yang keduanya yaitu lingkup materi. Nanti kita bisa lihat bagaimana menguraikan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Nanti kita contohkan ya. Di sini di dalam komponen tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kompetensi ya. Kompetensi ini merupakan kemampuan yang perlu didemonstrasikan yang dapat diukur oleh murid untuk menunjukkan dirinya telah berhasil mencapai suatu tujuan pembelajaran. Sedangkan untuk lingkup materi yaitu materi itu kontennya ya atau konsep utama materi yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Di sini pada fase ya, fase A untuk kelas 1 dan 2, kemudian dilanjutkan fase B untuk 3 dan 4 dan fase C untuk kelas 5 dan 6. Kita lihat sedikit contohnya di sini. Misalnya di dalam ini muatan pembelajaran pendidikan Pancasila. Saya contohkan satu. Ini saya unduh langsung dari PMM. Bapak Ibu mungkin sedikit saya demonstrasikan di mana sih kita bisa melihat CP atau ATP di PMM ini ya. Sangat mudah, Bapak Ibu cukup masuk ke platform Merdeka Mengajar, kemudian nanti di situ Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Sudah terlihat ya layarnya? Halo, Pak Indra, layar PMM masih sudah. Contoh. Sudah ya? Ada. Kalau di kami masih PPT. Masih Ya. contoh. Contoh Bu Dede. Oh ya, bentar. Ya. Masih PPT Bu Dede, Masih maaf. PPT ya? Ya, sebentar. Masih PPT berarti. Jadi di PPT di PMM ya Bu ya. Di Iya, di PMM juga PMM. sudah Di bisa PMM juga ada menunya untuk pengambilan CP-nya. Iya, tadi, betul kan? Pak Indra. Oh, Bu Yo sudah kembali. Terima kasih Bu Yo. Silakan Bu Yo. Iya. Kami silakan Bu Yo untuk memandu Bu Dede. Iya. Sudah terlihat ya? Ya, Bu. Ya. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa melihat ini tampilan PMM ya. Saya yakin bukan hal yang baru ya. Ini sudah familiar dengan Bapak Ibu. Perlu satu lagi nih paradigma yang saya temui ketika saya mendampingi guru-guru melaksanakan pembelajaran pelatihan mandiri di PMM. Itu pada umumnya mereka berpikir PMM ini hanya untuk sekolah-sekolah yang memilih pilihan 2 dan 3 ya. Padahal sebenarnya PMM ini diperuntukkan untuk semua sekolah ya. Tidak terbatas apakah pilihan 1, pilihan 2 atau pilihan 3. Karena pada akhirnya semua pilihan kan merujuk pada implementasi kurikulum Merdeka, begitu ya. Jadi saya mah masih pilihan 1 gitu. Jadi saya nggak perlu belajar PMM-nya, nggak usah gitu ya. Bisa dilihat di sini untuk PMM-nya di ini ya, di sini kelihatan ya ada CP dan alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu tinggal klik saja di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih CP dan ATP sesuai dengan yang Bapak Ibu butuhkan.
Ya, di sini ada jenjangnya. Kita memilih jenjang SD sampai SMA. Nanti ada pilihan untuk mapelnya. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih mapel apa yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya saya memilih mapel apa di sini ada IPAS untuk di SD, IPS, kemudian kimia, matematika, ya dan sebagainya. Pendidikan Pancasila tinggal diklik saja di sini, kemudian pilih. Nah, Bapak Ibu bisa melihat CP dan ATP di sini. Klik CP dan ATP-nya. Nah, Bapak Ibu bisa memilih juga fase yang diinginkan untuk CP dan ATP yang dibutuhkan. Jika Bapak Ibu mengajar di kelas 1 atau 2, Bapak Ibu bisa memilih fase A. Ya, di sini. Nah, di sini sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal ambil CP-nya dari sini. Ya. Sini capaian elemennya. Nah, seperti yang tadi saya contohkan misalnya. Beserta. Nah, ini untuk elemen Pancasila, Undang-Undang, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu bisa explore sendiri untuk mengenai PMM-nya. Jadi saya yakin sangat mudah sekali aplikasinya ya. Jadi bukan hal yang sulit gitu. Biasanya yang sulit itu memulainya begitu ya Pak Indra ya. Ya, yang sulit itu memulainya. Kalau aplikasinya saya yakin ya. Jadi jangan berpikir saya mah gaptek, tidak ada yang gaptek. Semua guru sudah memakai HP Android, artinya tidak ada yang gaptek ya. Biasanya yang susah itu adalah memulainya gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian bagaimana kita menurunkan tadi tujuan pembelajaran dari CP? Ini saya ada contoh CP yang sudah saya download ya. Sebentar. Nah, ini hasil CP yang hasil dari Bapak Ibu guru juga, ini kebetulan juga penyusunnya teman-teman saya yang pada waktu itu bersama-sama diklat di kementerian ya. Mohon izin sebentar, saya cari dulu. Jadi memang ada yang sudah jadi dan bisa di mungkin di ATM ya Bu Dede ya. Iya, begitu. Jadi kita itu tidak untuk belajar di awal kita tidak harus dari nol dulu ya. Tidak perlu membuat sendiri. Jika memang belum sanggup gitu ya, kita bisa mengadopsi ATP yang ada di PMM gitu ATP. ya. Iya, tinggal disesuaikan dengan kondisi di sekolah kita. Betul, Iya. disesuaikan ya. Iya, betul Pak Indra. Beberapa yang sudah jadi juga dan modul ajarnya juga memang saya lihat di PMM sudah tersedia, ataupun kita yang sudah membuat modul ajar pun bisa men-share di PMM supaya bisa nanti dimanfaatkan juga untuk guru-guru lainnya. Jadi berbagi. Dan saya lihat Bapak Ibu sekarang di PMM itu ada kurator ya. Jadi kalau ada checklist hijau itu sudah terkurasi, artinya sudah diperiksa oleh tim kementerian. Jadi kan kalau yang tampil itu beberapa saya lihat sudah ada tandanya. Ini sambil menunggu Bu Dede menampilkan ya Bu ya. Iya. Iya, oke. Baik Bapak Ibu, untuk terkait PMM sendiri tadi sudah Bu Dede sampaikan bahwa sudah banyak updatean gitu. Kemarin belum ada yang namanya CP yang ada di PMM tadi. Nah, hari ini sudah ada updatean seperti itu. Sudah mulai ada ya? share-nya. Ya, silakan. Ini ATP yang ATP yang saya download ya di PMM. Di sini untuk elemen Pancasila ya.
tampilannya folder Ibu. Ya? Sama. Jadi di kami tampilannya folder. Oh, belum muncul. Masih folder. Ya, belum betul. muncul, Bu. Belum muncul. Masih folder. Masih folder. Bikin share-nya. Gimana? Udah? Sudah mulai ya, share ya. screen? Ya, oke. Ya. Sudah Ibu, silakan. Untuk mapel pendidikan Pancasila di fase A, yaitu untuk di kelas 1 dan 2. Di sini CP-nya adalah untuk elemen Pancasila, peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Indonesia. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Kalau kita cermati CP pada elemen ini sudah sudah mengandung kompetensi KI 3 dan KI 4 ya di dalamnya gitu ya. Bagaimana kita cara menurunkan tujuan pembelajarannya, kita bisa lihat tadi kompetensinya, kompetensi kalimat atau kalimat rujukan untuk kompetensi. Di sini yang pertama yaitu mengenal dan menceritakan, ya. Berarti pada elemen ini tujuan yang pertama yaitu mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Ini kita bisa kita pindahkan menjadi satu tujuan pembelajaran ya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi. Berarti tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara Garuda. Itu sudah ada tujuan pembelajaran dari satu elemen itu. Kemudian nanti masih ada, ini belum selesai elemen Pancasilanya. Kita teruskan untuk membaca. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Berarti tujuan yang ketiga yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Jadi dalam satu elemen CP ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Itu ya, sangat mudah ya Bapak Ibu menguraikan CP menjadi ATP. Bapak Ibu cukup melihat kalimat kompetensinya, kemudian kontennya gitu ya. Jadi di sini di dalam satu elemen ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Nanti Bapak Ibu uraikan juga elemen yang lainnya ya. Setelah Bapak Ibu menguraikan masing-masing elemen, didapatlah sekian tujuan pembelajaran. Nah, baru kita tentukan alur tujuan pembelajaran. Nah, perlu diketahui oleh Bapak Ibu, mungkin istilah pada zaman kurikulum 2013 ini ATP ini adalah silabus ya, sama dengan silabus begitu. Cuman karena ini zaman kurikulum merdeka, di sini ada kemerdekaan. Di mana ya kemerdekaannya? Kemerdekaannya yaitu dari kita menentukan alurnya. Ya. Bapak Ibu diberi kebebasan untuk menentukan alurnya, hanya harus sesuai ya, harus sesuai juga. Kenapa? Sebab ada beberapa tujuan pembelajaran yang membutuhkan konten atau materi prasyarat ya. Contoh misalnya di mapel matematika, ketika di dalam fase A itu ada materi tentang perkalian dan penjumlahan, tentunya kita harus mendahulukan penjumlahan dulu sebelum melakukan penyampaian materi perkalian gitu ya. Nah, untuk ini di mapel pendidikan Pancasila ini nanti Bapak Ibu bisa mengurutkan di sini kemerdekaannya di alur tujuan. Setiap sekolah mungkin akan berbeda-beda ya. Akan ada perbedaannya ya. Perbedaannya ya akan ini makanya harus dirumuskan oleh guru kelas 1 dan guru kelas 2 duduk bersama-sama gitu ya. Untuk menentukan alurnya yang mana dulu nih ya, sebagai acuan nanti kita untuk membuat modul ajar. Begitu Pak Indra.
untuk selanjutnya mungkin Bu Ida, halo Bu Ida. Ya Ibu. Kita lanjutkan mungkin dengan cara apa ke ininya ya, ke penyusunan modulnya begitu ya Bu Ida ya. Iya. Ya. Bangga Bu Ida, itu yang bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu mengenai cara menurunkan apa capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran, kemudian menjadi alur tujuan pembelajaran. Itu ya. Mungkin itu saja. Jika nanti ada yang apa kurang dipahami, kita bahas bersama gitu ya, saling sharing lagi. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Mangga Pak Indra dilanjut ke Mangga. Ada Bu Iyo nih sudah hadir. Bu Iyo. Bu Iyo sudah ada. Bu Iyo. Hadir Pak. Bapak atau Hadir. ya Bu Iyo, ada Bapak atau Ibu yang Ya. sudah raise hand nih, udah pengen nanya ini ya. Kita tunggu Oh iya Bu Pak, Ida mari. menjelaskan dulu ya. Nah, dari situ baru kita ada Ya. sesi pertanyaan. Maka Bu Iyo dilanjut kembali. Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Bapak ya, Ibu sekalian hadirin yang datang pada kegiatan webinar hari ini. Tadi saya sempat terputus karena mungkin jaringan ya. Saya juga minta maaf kepada Ibu Kasih Kurikulum, Dinas Pendidikan Kota Bogor, dan para peserta webinar. Nah, Bapak Ibu peserta webinar, pada kegiatan malam ini kita akan memaparkan, akan dijelaskan kembali tentang pembuatan cara modul ajar. Nah, tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Dede mengenai penurunan dari CP, kemudian TP menjadi ATP, dan sekarang kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, Ibu Ida Parida, MPD, mengenai cara pembuatan modul ajar. Kepada Ibu Ida Parida, MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Ibu Ida. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul dengan guru-guru hebat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Rini sebagai kasih kurikulum di Dinas Pendidikan Kota Bogor. Alhamdulillah kita mendapat support penuh ya, bahkan hadir sampai saat ini dengan pesannya jangan ada yang meninggalkan webinar sebelum selesai, Masya Allah gitu ya. Support penuh Luar biasa. Kita juga excited gitu ya, mendampingi kita yang awalnya kita ngobrol-ngobrol doang tapi ternyata berkembang. Terima kasih juga kepada Bu Dede, guru saya ini yang Masya Allah jam terbangnya juga sebagai kepala sekolah yang kepala pembelajar gitu ya. Dan di sini juga salam saya kepada kepala sekolah saya, Ibu Lulu, alhamdulillah berkenan hadir juga, dan teman-teman guru di SDIT Alia, teman-teman di PGSD UT, dan teman-teman semuanya yang tanpa mengurangi rasa hormat saya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih yang sudah berkenan hadir membersamai kami. Sebelumnya saya akan share dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu, sudah terlihat dari kami. Sudah ada Bu, sudah. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba untuk sharing bagaimana merancang modul ajar. Sebelumnya perkenankan saya Ida Parida yang saat ini bertugas di SDIT Alia, gitu ya, di SDIT Alia. Alhamdulillah sudah 16 tahun di SDIT Alia. Dan berikut profil saya mungkin tidak perlu disebutkan satu persatu ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu karena juga sudah malam. Alhamdulillah, tapi semangat Bapak Ibu Guru sesuai dengan pesan kasih kurikulum, tidak ada yang meninggalkan webinar. Masya Allah. Ya. Sebelum masuk ke modul ajar, memang secara urutan kita harus menguasai banget ya, menurunkan dulu sebelum modul ajar, menurunkan dulu dari CP ke TP. Karena dari TP inilah sebagai acuan untuk pembuatan modul ajar. Nah, di sini mungkin
yang tadi disampaikan oleh Bu Dede, Bu Kasih, dan Pak Indra ya, bahwa memang kita punya kesempatan terbuka untuk belajar melalui PMM. Dan kemudian alhamdulillah kemarin juga saya berkesempatan hadir di acara penguatan IKM, dan alhamdulillah teman-teman saya juga ada di penguatan IKM, hadir juga malam ini. Nah, di sini di penguatan IKM itu ternyata ada hal yang mungkin kurang tepat ya. Jadi karena kita belajar sendiri-sendiri, gitu, masing-masing guru belajar sendiri-sendiri, masing-masing sekolah belajar sendiri-sendiri, ternyata menimbulkan multitafsir gitu ya. Multitafsir artinya ketika, oh ini kali ya yang namanya modul ajar, walaupun ada contohnya ya, walaupun ada contohnya, dan memang sangat lengkap di PMM itu, dari konsep bahkan sampai ke contoh-contohnya. Tapi terkadang dalam pelaksanaan pun kita tuh menemui banyak kebingungan gitu. Kebingungan di sini, benar gak ya begini gitu ya? Atau kita kadang mengadopsi tidak semua contoh-contoh itu tepat gitu, tepat untuk diberlakukan di sekolah kita gitu. Yang artinya kemudian akhirnya merancang sendiri, dan merancang sendirinya itu terkadang ada hal yang kurang tepat. Jadi kemarin pas di penguatan IKM, masing-masing sekolah mempresentasikan bagaimana penurunan CP ke TP, terus sampai ke modul ajar, dan ternyata banyak hal yang kurang pas gitu loh. Dan alhamdulillah dengan adanya komunitas ini adalah salah satu bentuk untuk kita sharing. Karena benar bahwa pemerintah tidak mengadakan pelatihan secara kontinu seperti pada saat kurtilas, tapi diharapkan kita saling berbagi praktik baik, saling sharing ilmu yang kita dapat. Nah, karena dengan adanya multitafsir yang dijalankan oleh masing-masing sekolah, dengan adanya praktek baik kita berkolaborasi gitu, sehingga kita jadi tahu gitu, terus terinspirasi, wah di sekolah ini pelaksananya seperti ini loh gitu, dan ternyata bagus untuk bisa kita adopsi gitu. Dengan adanya saling kolaborasi, saling sharing, ini juga menyamakan persepsi kita gitu, yang mungkin ketika kita belajar PMM secara mandiri, kita paradigmanya seperti ini gitu, dan ternyata ada hal yang kurang tepat gitu. Nah, makanya kolaborasi ini sangat penting gitu. Dengan adanya kita acara-acara seperti ini juga sama juga mengkonfirmasi apa yang kita pahami gitu, apa yang kita pahami sendiri di PMM, kemudian kita coba mengkonfirmasi pada teman kita bagaimana pelaksanaannya di sekolah, dan akhirnya akan menemukan titik terang bahwa oh ternyata seperti ini loh yang modul yang bisa kita adaptasikan ke sekolah kita. Karena ketika kita belajar itu memang tidak ada yang salah, semuanya benar. Artinya ini akan menjadi inspirasi-inspirasi gitu. Dan memang jargon bahwa tidak waktunya lagi berkompetisi, tapi saatnya lagi berkolaborasi. Dan di kolaborasi inilah akan banyak mendapatkan titik terang gitu ya, titik terang terhadap pemahaman-pemahaman kita yang mungkin kurang pas, kurang keliru dan sebagainya. Nah, sebelum masuk ke modul ajar, ya memang yang harus dipersiapkan adalah TP tadi ya, tujuan pembelajaran. Alhamdulillah Bu Dede sangat gamblang menurunkan bagaimana dari CP ke TP. Dan di dalam modul ajar ini adalah kelanjutan dari TP yang sudah kita rumuskan. Benar bahwa kemerdekaan ini bahwa TP sendiri dalam dari CP ke TP itu sebenarnya ada 3 ya, ada 3. Bapak Ibu, apakah masih terhubung? Cek 1, apakah masih terhubung Bapak Ibu? Jalankan seperti dan prinsip pembelajaran dalam IKM ini yang mungkin harus kita gaungkan terus adalah berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa ini benar-benar tidak hanya secara retorika bahasa, tapi benar-benar dalam pelaksanaannya bagaimana kita mengeksplor kemampuan siswa. Mengeksplor kemampuan siswa dengan berbagai praktik dalam pembelajaran. Nah, yang menjadi prinsip lain adalah bahwa pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran yang bermakna. Artinya pengalaman belajar siswa itu yang akan kita
hadirkan ke anak-anak. Jadi anak-anak tidak hanya kompetensinya hanya sebatas pengetahuan, mereka hafal, mereka bisa menyebutkan definisi, tapi kita ketengahkan pengalaman belajar. Kita sendiri pun mungkin punya pengalaman ya, Bapak Ibu di sini, bagaimana kita punya kenangan pembelajaran yang dilakukan ketika SD, SMP gitu ya. Mungkin kita punya pengalaman pada waktu itu kita mengukur satuan panjang gitu. Sampai sekarang kita masih ingat gitu. Nah, pembelajaran yang memorable gitu, yang bermakna itu yang kita harus ketengahkan ke anak-anak. Jadi bukan pembelajaran yang harus menghafal hanya dalam sekedar pengetahuan, tapi juga pengalaman belajar. Nah, ini prinsip-prinsip di dalam IKM yang menjadi acuan dalam pembuatan modul ajar, bahwa nanti apa yang kita sampaikan ke anak-anak, kita rancang pembelajaran strateginya, itu adalah pembelajaran yang bermakna. Anak-anak mendapat pengalaman belajar, dan pengalaman belajar itu bisa kita lakukan dengan berbagai trik atau strategi pembelajaran yang akan kita jalankan. Nah, secara konten gitu, konten di dalam modul ajar itu sebetulnya ada versi minimum, dan ada versi lengkapnya. Mungkin bisa di mute ya biar bisa fokus. Siap Bu, saya cek dari sini. Teman-teman mungkin untuk modul ajar dari PMM, dari pemerintah juga tidak ada baku yang harus kayak gini loh, ngikutin enggak. Tapi tetap ada rambu-rambunya. Artinya merdeka, tapi tetap ada poin minimum yang harus ada di dalam modul ajar. Nah, mungkin bedanya modul ajar dengan RPP, yang pertama itu adalah kalau RPP dulu kita lakukan pembuatannya itu adalah satu RPP 1 kali pertemuan di dalam 1 hari itu. Tapi di modul ajar itu satu modul ajar itu memuat 1 tujuan pembelajaran. Jadi di dalam modul ajar itu bisa merangkum beberapa kali pertemuan. Ya, jadi misalkan makanya di modul ajar kalau Bapak Ibu bisa lihat contoh-contohnya ada yang sampai untuk 27 JP gitu ya, untuk 20 JP, atau misalkan untuk 3 kali pertemuan, untuk 5 kali pertemuan, misalkan dalam 1 minggu IPAS itu 5 JP. Nah, modul ajar itu bisa misalkan materinya fotosintesis. Fotosintesis itu nggak cukup diberikan 1 minggu, misalkan butuh waktu 2 atau 3 minggu. Nah, itu bisa dibuat 1 modul ajar. Itu 1 TP dengan misalkan 3 minggu atau 10 kali pertemuan. Jadi itu secara teknisnya ya, teknis dalam perbedaan antara RPP dengan modul ajar. Kalau dulu RPP itu hanya 1 RPP 1 kali pertemuan, tapi dalam modul ajar itu tidak 1 pertemuan, tapi 1 tujuan pembelajaran. Dan dalam tujuan pembelajaran itu pelaksanaannya berapa kali gitu di dalam KBM dilakukan. Misalkan 3 kali 3 minggu, nah berarti berapa JP gitu. Jadi lebih komprehensif ya. Jadi bisa di dalam modul ajar itu sendiri juga bisa memuat materi gitu, materi langkah-langkah dalam menuntaskan TP di dalam pelajaran tersebut gitu loh. Nah, jadi kita bisa mengurutkan misalkan materi fotosintesis apa dulu yang harus diberikan, kemudian langkah kedua pertemuan berikutnya, dan itu termasuk dalam 1 modul ajar. Nah, versi minimum dalam modul ajar, nah jadi tampilannya itu dikembalikan ke sekolah Bapak Ibu. Kami sendiri sebagai contoh di Alia sendiri punya template khusus gitu ya, tapi di dalamnya tetap memuat rambu-rambu yang diberikan oleh pemerintah gitu. Tapi untuk secara tampilan template kami punya versi khusus sekolah kami gitu. Dan itu sah-sah saja setiap sekolah memberikan template masing-masing, yang penting di dalamnya ada komponen ini. Kalau versi minimumnya itu pasti memuat tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, rencana asesmen, ya, terus rencana asesmen awal dan rencana asesmen akhir. Ini komponen minimum. Kalau versi lengkapnya, ini pertama ada identitas penulis, komponen awal, profil pelajar Pancasila yang di dalam
satu modul ajar itu apa yang kita munculkan dari profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target, model pembelajaran yang digunakan. Ini informasi umumnya. Komponen intinya memuat tujuan, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini bisa diuraikan pembuka, inti, dan penutup. Terakhir adalah refleksi. Lampiran, kalau memang di dalam tujuan pembelajaran itu ada LKPD, itu menjadi lampiran dalam modul ajar. Pengayaan dan remedial, bahan bacaan, bisa berupa informasi link, dan atau juga bisa teks yang mungkin tidak ada di dalam buku yang disediakan pemerintah, tapi saya rasa ini penting diketahui, itu bisa dilampirkan, ya, glosarium dan dasar pustaka. Ini lebih kaya dan lebih banyak gitu ya. Modul ajar ini kalau secara fungsinya sama dengan RPP sebagai panduan pembelajaran dan sebagai pegangan guru, dan isinya itu harus lengkap di sini dalam arti kata ketika kita tidak hadir gitu ya, berhalangan hadir, kalau kita sudah membuat modul ajar, ada guru yang menggantikan dengan membaca modul ajar kita, dia paham apa yang akan diajarkan, itu adalah maksudnya versi lengkapnya gitu ya. Artinya itu menjadi panduan dalam pembelajaran. Jadi secara panduan memang sama, tapi secara tadi dalam penampilannya itu perbedaannya tadi. Kalau RPP untuk 1 hari, 1 pertemuan, kalau modul ajar untuk 1 TP. Ya. Dan komponennya secara umum memang sama. Tapi ada hal yang khas gitu ya, mungkin di dalam modul ajar IKM yang pertama adalah pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Ya, jadi di sini catatannya adalah pendidik memiliki keleluasan untuk memilih dan memodifikasi contoh-contoh modul ajar yang tersedia atau mengembangkan modul ajar sendiri sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Jadi, contoh-contoh yang diberikan pemerintah itu hanya menjadi parameter atau acuan sebagai contoh saja untuk memperkaya kita menjadi referensi kita. Tapi bagaimanapun modul ajar yang efektif adalah modul ajar yang memang dibuat sendiri oleh kita dan itu juga yang akan kita laksanakan. Jadi jangan sampai kita mengadopsi modul ajar yang ada tapi hanya sekedar sebatas administratif, tidak menjadi peran yang mempunyai panduan gitu, menjadi panduan kita dalam mengajar, hanya untuk memenuhi monitoring dan evaluasi, hanya untuk memenuhi administratif, karena ternyata yang kita adopsi itu beda dengan apa yang kita laksanakan gitu, dan itu menjadi tidak efektif. Nah, jadi modul ajar itu diharapkan memang itu yang benar-benar menjadi panduan kita mengajar gitu. Jadi kalau bisa ya memang dibuat sendiri gitu loh, kalaupun mau mengadopsi dan memang itu yang dilaksanakan. Jadi karena pengalaman di sekolah kami, karena ada sistem kolaboratif learning gitu ya, pembelajaran berkolaborasi antar mata pelajaran, sehingga ATP itu akan menjadi sangat berbeda gitu loh, karena kita nyambungin gitu. Misalkan saya di IPAS lagi belajar sekarang tentang masalah uang, kebetulan sebetulnya secara urutan kalau dilihat di buku itu belum masuk, itu masuk bab 7 ya. Nah, bab awalnya itu adalah tentang kekayaan alam. Nah, tapi di bahasa Indonesia ada tentang sejarah uang. Nah, akhirnya kita rubah IPAS-nya itu ngikutin bahasa Indonesia supaya ada kolaboratif antar mata pelajaran. Dan itu boleh sah saja. Nah, jadi ini adalah paradigma bahwa modul ajar yang kita buat itu harus efektif, artinya harus benar-benar kita laksanakan, tidak hanya sebatas administratif. Nah, ini ada 2 hal yang mungkin khas di IKM di dalam modul ajar, yaitu memuat pemahaman bermakna. Ya, mungkin istilah-istilah berubah, perbedaannya di sini juga gitu ya. Pemahaman bermakna adalah pemahaman yang guru inginkan agar peserta didik mencapai setelah mempelajari topik tertentu. Pemahaman bermakna akan menggiring peserta didik mengetahui dan memahami tujuan mereka mempelajari sebuah materi pelajaran. Dengan mengerti tujuan tersebut, maka motivasi intrinsik peserta didik pun tumbuh.
Jadi di dalam modul ajar itu ada komponen pemahaman bermakna. Kita tuliskan di situ. Nah, apa yang kita tuliskan sebagai panduan menyusun pemahaman bermakna adalah apa yang bisa dipahami siswa dan siswa bisa melakukan apa. Misalkan materi kita tentang fotosintesis. Nah, itu atau tentang kebutuhan. Kalau sekarang di semester 2 tentang kebutuhan dan keinginan. Berarti apa yang bisa dipahami siswa? Siswa bisa memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, siswa bisa melakukan apa? Di dalam pemahaman bermakna kita bisa tuliskan bahwa siswa bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Itu yang dimaksud pemahaman bermakna. Nah, pertanyaan pemantik ini juga menjadi hal yang khas di dalam komponen modul ajar IKN. Pertanyaan pemantik mungkin kalau di RPP dulu kita kenal dengan apersepsi gitu ya, apersepsi. Nah, jadi pertanyaan pemantik ini adalah rangkaian pertanyaan mengenai hal yang penting dalam satu topik pembelajaran. Pertanyaan pemantik ini diturunkan dari pemahaman bermakna. Kriteria pertanyaan pemantik adalah berupa pertanyaan terbuka. Jadi bukan berupa pertanyaan tertutup, tapi pertanyaan terbuka. Contohnya misalkan kita tanya ke anak-anak, apa sih yang kalian ketahui tentang kebutuhan gitu ya. Nah, di situ juga pemantik itu kan istilahnya kayak pemancing gitu ya, pemancing anak-anak. Dan ini bisa dijadikan asesmen formatif gitu ya, asesmen diagnostik. Jadi kita ingin mengetahui pemahaman awal anak-anak itu mengetahui tentang materi yang akan kita ajarkan. Terus merupakan inti dari topik pembelajaran, fokus pada goalnya, tujuan pembelajaran yang kita lakukan gitu ya. Melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru dan memikat ketertarikan mereka untuk mempelajari topik pembelajaran. Nah, pertanyaan pemantik itu diformulasikan supaya anak-anak tertarik gitu ya. Dengan cara bisa juga kita menampilkan media sebagai pemantik mereka, kemudian akhirnya mereka melahirkan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah, terus membahas hal konseptual atau memiliki pemahaman filosofis. Nah, pertanyaan pemantik merupakan pertanyaan yang bisa memantik siswa untuk fokus pada materi pembelajaran dan diharapkan bisa dijawab oleh siswa setelah belajar materi tertentu. Nah, jadi mungkin kalau dulu namanya apersepsi, sekarang namanya pertanyaan pemantik. Dan ini juga menjadi panduan ketika kita membaca modul ajar yang kita buat, ini mengingatkan kita, oh ya kita harus menggiring anak-anak itu dengan pertanyaan pemantik ini gitu ya. Nah, dalam pelaksanaannya bisa improvisasi yang lain, cuman setidaknya modul ajar ini menjadi panduan kita. Gitu. Nah, yang tidak kalah penting komponen dalam modul ajar adalah asesmen. Asesmen ini mungkin nanti akan ada bahasan khusus ya, karena asesmen ini bisa sangat panjang dan luas. Mungkin saya hanya menyampaikan mengenai luarnya saja, karena kita harapkan dalam webinar ini tidak berakhir di sini ya, tapi kita akan ada mungkin sesi berikutnya yang membahas tentang asesmen gitu ya. Nah, asesmen ini intinya adalah umpan balik. Fungsi dari asesmen ini adalah selain umpan balik adalah refleksi. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu jenis asesmen. Ada asesmen formatif, sumatif. Nah, kalau formatif itu adalah memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Dan ini adalah tujuan dari asesmen formatif, yaitu untuk memperbaiki proses belajar. Untuk itu, asesmen formatif tidak dibuat untuk penilaian kelulusan atau penilaian rapot. Tapi asesmen formatif fungsinya adalah untuk memperbaiki proses belajar. Goalnya apa? Goalnya adalah tercapainya tujuan pembelajaran. Tindak lanjut dari asesmen formatif ini apa? Yaitu membuat strategi pembelajaran berikutnya. Jadi asesmen formatif tidak istilahnya dimasukkan ke dalam nilai untuk raport, tapi ini adalah menjadi umpan balik baik untuk peserta didik, guru maupun orang tua. Nah, makanya ada asesmen di awal pembelajaran yang kita kenal dengan asesmen diagnostik. Nah, namanya diagnostik itu kita mendiagnosis pemahaman awal siswa. Nah, jadi tidak dimasukkan dalam nilai raport gitu, tapi fungsinya memang untuk memberikan informasi atau umpan balik untuk memperbaiki proses belajar.
Makanya biasanya nilainya tidak berupa angka gitu ya, bisa berupa narasi atau kita bisa melihat dengan observasi bahwa anak-anak sudah tercapai atau sudah paham atau belum. Kalau di akhir kita bisa lakukan contohnya dengan post test gitu ya. Selain post test, kita bisa juga mengajak anak-anak merefleksi diri ya. Jadi mereka kita ajukan, hari ini anak-anak apa yang kalian kuasai, apa yang kalian belum mengerti, dan itu bagian dari asesmen formatif. Nah, beda dengan sumatif. Kalau sumatif itu adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan. Kedua asesmen ini tidak digunakan dalam satu pembelajaran. Artinya tergantung bagaimana strategi pembelajaran yang kita lakukan. Jadi tidak harus ada asesmen formatif, ada sumatif dalam satu kali kegiatan pembelajaran gitu ya. Prinsip asesmen mendorong penggunaan berbagai bentuk asesmen, bukan hanya tes tertulis. Jadi ini juga yang ditekankan dalam IKM bahwa balik lagi prinsip pembelajaran di dalam IKM adalah berpusat kepada siswa. Jadi bagaimana caranya mempermudah anak, membuat belajar itu menjadi menyenangkan, belajar itu tidak menyulitkan. Artinya bentuk asesmen yang kita lakukan jangan menguji melulu pengetahuan anak. Tidak lagi misalkan apa yang dimaksud, sebutkan, definisikan, tidak lagi seperti itu. Tapi banyak sekali asesmen yang bisa kita rancang untuk dijadikan asesmen sumatif. Ya, contohnya ya, ada misalkan observasi, kinerja, proyek, tes tertulis pun tetap ada gitu ya, tes list, penugasan, dan portofolio. Jadi diharapkan asesmen sumatif tidak hanya berbentuk tes tulis atau ulangan harian, ulangan akhir bab gitu. Bahkan di dalam IKM sendiri, PTS dan PAS itu tidak harus wajib dilakukan. Jika penilaian sumatif dalam proses pembelajarannya sudah mengakomodir tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, sah-sah saja sekolah tidak melaksanakan PTS ataupun PAS gitu. Namun jika sekolah masih membutuhkan mengkonfirmasi pengetahuan siswa dan masih dirasa memerlukan, boleh gitu, boleh dilakukan. Tapi kalaupun tidak, juga tidak apa-apa. Itu yang dinamakan kemerdekaan gitu ya. Nah, bentuk-bentuk asesmen sumatif tadi ketika pembelajaran kita harapkan kita bisa mengeksplor anak-anak secara maksimal. Nah, di akhir asesmen sumatif itu juga harus sejalan gitu loh. Jangan sampai di prosesnya sudah bagus, di akhirnya kita masih menguji anak-anak melalui tes tulis saja gitu ya. Padahal untuk asesmen sumatif itu diharapkan dengan berbagai teknik asesmen yang bisa kita lakukan. Nah, ini mungkin contoh-contoh yang kami lakukan di sekolah gitu ya. Jadi asesmen sumatif misalkan anak-anak tentang tekstur gitu ya di dalam pelajaran SBDP gitu ya. Jadi anak-anak membuat produk tekstur itu pun masih merupakan bagian dari asesmen sumatif. Anak-anak belajar tentang proses menyublim, membedakan perubahan zat gitu. Itu bisa kita lakukan dengan praktek. Jadi tidak harus apa yang dinamakan menyublim, apa yang dinamakan. Nah, ini yang namanya pengalaman bermakna gitu buat anak, pembelajaran bermakna melalui pengalaman belajar. Jadi dengan anak-anak praktek langsung kita bisa lakukan asesmen sumatif gitu loh. Jadi tidak melalui harus tes tulis. Bisa dari observasi, diskusi, dan sebagainya. Nah, ini contoh modul ajar yang dilakukan izin menampilkan modul ajar yang dilakukan, yang dibuat oleh sekolah kami di SDIT Alia. Jadi ini versi layout-nya gitu ya. Nah, intinya komponen-komponen yang ada di modul ajar itu ada. Maupun tampilannya apa, silahkan sekolah masing-masing mengembangkan sendiri. Ada CP-nya, ada TP-nya, ada kegiatan pendahuluan, ada persiapan, mengecek kehadiran, motivasi, dan ada asesmen diagnostiknya, ada pemahaman bermaknanya, terus pertanyaan pemantik juga disebutkan di sini, ya.
Kemudian kegiatan pembelajarannya mulai dari pertemuan pertama, karena di sini modul ajarnya ini untuk 1 TP dan dilakukan 2 kali pertemuan, maka ada dalam 1 modul ajar gitu ya. Jadi bukan untuk 1 pertemuan, tapi untuk 2 pertemuan belajarnya. Kayaknya lebih seru diskusi. Mohon maaf banyak kekurangan. Sesungguhnya itu dari saya yang masih harus banyak belajar juga. Saya kembalikan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pemaparannya kepada Ibu Ida Farida MPD yang telah memaparkan mengenai modul ajar, dan juga terima kasih kepada Ibu Dede Mulyana MPD atas pemaparannya. Baiklah Bapak Ibu, guru hebat sekalian, bagi Bapak Ibu yang masih penasaran dengan pemaparan yang sudah disampaikan oleh narasumber, silakan boleh menyampaikan melalui kolom chat atau bisa langsung raise hand. Oke, Bu Iyo, sepertinya penanya kita ada yang lewat chat, ada yang lewat ini ya, langsung ya Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya atau kita sedikit sharing, itu bisa raise hand ya Bu Iyo ya. Iya, Atau bisa langsung raise di hand, langsung atau lewat di ini Pak, kolom chat. kolom chat gitu. Ada yang direct message juga, boleh disampaikan. Oh ini pertanyaannya untuk Bu Dede atau Bu Ida nih, direct message ke saya. Kalau CP itu ada yang 1 paket, itu satu paket itu maksudnya apa ya? 1 paket. Nah, mungkin semua level gitu ya Bu ya. Nah itu apa bedanya dengan yang di PMM? Nah itu pertanyaannya. Terima kasih. Bu Ida atau Bu Dede yang akan coba jawab. Kalau saya sih nangkapnya ini Bu, capaian yang dari Permen itu ya, yang 2022 ya. Ya betul Pak Indra. Ya. Silakan Bu Dede. Apa beda atau memang itu juga? Sama aja sih sebenarnya, sama ya. Silakan Bu Dede. Ya, untuk CP yang dari Permen itu ya, yang diturunkan langsung itu semua sama. Cuman kalau yang di PMM itu sudah terpisah-pisah per mapel. Jadi lebih apa ya? Lebih mudah kalau menurut saya. Kalau yang 1 paket itu dari SD sampai SMA ya. Nanti mapelnya juga misalnya mapel pendidikan Pancasila, fase A, fase B, fase C, fase D terus gitu. Jadi kita nantinya mau nyari mapel yang lain lagi agak lumayan gitu ininya, memilah-milahnya gitu ya. Jadi CP yang di PMM itu sebetulnya yang di Sama, CP yang ya, itu ya, cuman ya, sudah sama di aja. ini sama kita sudah tinggal ambil CP-nya tadi ya. Tadi saya lihat ada fase-fasenya ya. Baik, Ya, terima kasih Bu Dede atas jawabannya. Bapak Ibu ada yang mau resen langsung bicara untuk sesi kita pada malam hari ini. Sepertinya ada Pak Acem juga di sini. Beliau Ketua Angkatan Guru Penggerak ya. Pak Acem, Assalamualaikum. Kita akan coba-coba sapa Pak Acem di situ. Pak Acem, Assalamualaikum. Masih persiapan sepertinya Pak Acemnya. Oh iya, izin bertanya. Ibu Ida, kalau diagnostik itu dibuat untuk setiap materi baru atau ketika di awal semester saja? Terima kasih Bu Sinta Suciati atas pertanyaannya. Bu Ida mungkin bisa langsung. Ya, makasih atas responnya. Diagnosis itu memang baiknya itu di awal ajaran baru. Di sini hampir semua materi pelajaran kami melakukannya itu, pengalaman kami, sharing pengalaman kami,
hampir semua pelajaran kami melakukannya di awal ajaran baru. Karena di awal ajaran baru kita kan dapat limpahan anak-anak yang mungkin kita nggak tahu gitu ya kemampuan anaknya seperti apa. Terutama mata pelajaran yang krusial ya seperti matematika, IPA gitu. Kami melakukan asesmen diagnosis di awal tahun ajaran, sekalian juga memetakan kemampuan anak-anak dan menjadi referensi kita di awal ajaran. Nah, tapi di awal materi pun, materi baru, kita bisa melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik misalkan di awal bentuknya bisa beragam, tidak hanya tes tulis gitu ya, tergantung kebutuhan. Ketika matematika, kita memang membutuhkan anak-anak, misalkan saya di kelas 4, saya perlu nih mengkonfirmasi ke kemampuan anak-anak terhadap perkaliannya, apa yang diajarkan di kelas 2, kelas 3. Kita mau bentuk tes tulis, nggak masalah gitu ya, atau bentuk tes lisan atau segala macam, itu silakan dikembalikan kebutuhan masing-masing. Jadi Nah, menyesuaikan bisa juga di awal, beda ya. Ya, bisa juga di awal materi baru gitu ya, misalkan materi pecahan, kita masuk nih di semester 2 materi pecahan. Nah, kita perlu konfirmasi pengetahuan anak-anak terhadap perkaliannya juga gitu. Itu juga boleh gitu loh. Jadi tidak ada aturan yang harus di awal ajaran, harus di awal materi. Siap. Nah, itulah arti kemerdekaan, merdeka belajarnya ya. Baik, ada lagi Ibu Suryani izin bertanya. Bu Iyo tampil nggak di Bu Iyo pertanyaan itu? Di saya tidak ada, Pak. Oh ya, direct message langsung ke saya sepertinya. Izin bertanya Ibu siap. Ida Farida dari Ibu Suryani. Tolong dijelaskan terperinci. Waduh, contoh RPP diferensiasi dari A sampai Z. Masih ngeblank nih. Atau nanti judulnya gini, cara membuat RPP diferensiasi gitu ya. Di berikutnya. Oh iya, terkait judul ini ada yang mau disampaikan juga nih Bu Dede mungkin ya, karena ada kegiatan offline juga. Nanti siapa tadi? Bu Suryani bisa ikut ya. Maka Bu Dede mungkin ada yang bisa ada sedikit informasi nih kegiatan kita. Ini kayaknya kaitannya di pekan depan ya. Maka Bu Dede. Terima kasih Pak Indra. Ya, kalau meminta menjelaskan RPP berdiferensiasi bisa 2 jam ke depan lagi ya Pak Indra ya. Ya bisa lebih mungkin ya, begitu Bu Hidayah. Ya, mungkin di next webinar kita atau juga ada apa ya, ada program lah mungkin di Kecamatan Bogor Barat kita punya program nanti yang bisa diikuti oleh guru-guru kelas 1 dan 4. Tunggu saja gitu ya launchingnya, infonya dari Bapak Ibu Kepala Sekolahnya masing-masing, begitu ya Pak Indra ya? Siap. Sedang dalam apa ya? Ya, oke. Karena waktu juga nih pertanyaan mulai bermunculan ini. Indra, ya Bu. Sedikit aja mungkin khawatirnya penasaran itu Pak Wida. Cluenya aja, cluenya Wida. Kalau diferensiasi itu kan ada 3, bisa konten, produk. Agak dekat Bu mikrofonnya. Ya, sebetulnya diferensiasi itu ada 3, konten, produk, dan proses. Artinya tidak harus dalam satu kali pembelajaran diferensiasi ketiga-tiganya, nggak bisa gitu, tergantung kebutuhan. Sebagai gambaran sedikit aja, misalkan diagnosi diferensiasi produk. Itu pernah sharing aja, pernah ada pembelajaran menceritakan kembali. Nah, jadi menceritakan kembali, anak-anak baca teks nih, teks bahasa Indonesia. Nah, kemudian menceritakan kembali. Nah, saya buat diferensiasinya produk. Jadi anak-anak bisa menceritakan kembali, yang jago gambar, dia menceritakan kembalinya melalui cergam. Yang jago bercerita, dia menceritakan kembalinya melalui presentasi gitu ya. Nah, yang jago menulis, dia menceritakan kembali dengan menulis kembali gitu loh. Jadi, dan ini serunya anak merasa diapresiasi kemampuannya dan tidak memaksakan dia dengan kompetensi yang tidak bisa dia kuasai. Misalkan dengan cergam, tidak semua anak bisa menguasai buat gambar. Nah, jadi dengan adanya diferensiasi ini adalah bentuk apresiasi kita terhadap kemampuan masing-masing anak yang berbeda-beda. Itu mungkin sebagai gambaran. Ya, ini sudah ada 6 pertanyaan ke depan ini, bagaimana Ibu? Saya mohon bacakan dulu, siapa tahu nanti ada garis benang merahnya, kita satukan jawabannya gitu ya Bapak Ibu ya, sepakat ya, karena terkait waktu juga. Mohon izin, karena kalau tidak dibacakan kan sudah ditulis juga nih, lumayan panjang. Oke, yang pertama,
Mohon di-share file materi webinar malam ini. Siap, nanti kita share di grup WhatsApp ya. Dari Ibu Nina SDN Tegalega 1. Terima kasih Bu Nina. Bu Jovika, mohon izin Bapak Ibu bertanya buat Bu Ida tadi yang disampaikan bahwa Sumatip merasa cukup tidak apa-apa, tidak dilaksanakan PTS dan PAS. Mengingat aplikasi Bank Bin Rapot kemarin memang tidak ada format PTS dan PAS. Berarti untuk di Kota Bogor sendiri, jika sudah menerapkan modul ajar dan nilai sumatipnya cukup, berarti apakah tidak apa-apa, tidak melaksanakan PTS atau PAS? Terima kasih, ini dari Ibu Jovika. Selanjutnya, Ibu Amelia, kita kumpulkan dulu ya. Assalamualaikum, apakah boleh dicapaian kembali, disampaikan mungkin ya, disampaikan kembali cara menurunkan CP dan TP dari PMM? Masih belum paham betul ya, karena ada rekaman, nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali rekaman ini, bisa kita ulang lagi untuk cara menurunkan CP dan TP nanti dari Ibu Dede tadi ya, atau nanti kita ada bertemu lagi. Lalu ini ada Ibu, itu dari Ibu Amelia. Sekarang dari Ibu Siti Fatimah SDN Bantar Kemang 3. Terima kasih Bu Siti Fatimah, izin bertanya, bagaimana cara termudah dalam hal manajemen waktu nih agar suatu sekolah bisa menyelesaikan PMM di tengah kesibukan mengajar, melakukan evaluasi pembelajaran, perbedaan waktu mengajar, dan adanya pelajaran tambahan mengisi ekskul, dan lain-lain, supaya semangat. Saya jawab, salah satunya ikut webinar begini ya, jadi tambah semangat. Tapi nanti dijawab oleh Bu Iyo dan Bu Dede yang lainnya. Terus Amelia, terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu Amelia. Terus Bu, dari Pak Winta Kamal, SDN Tansa 1. Oh iya, terima kasih Pak Winta atas gabungnya di sini. Terima kasih. Oh Bu Dini, kalau Bu Dini saya kenal nih karena rekan sejawat di sekolah saya. Rekan kerja. Assalamualaikum Bu Dini, terima kasih sudah bertanya ini. Izin bertanya, jika modul ajar bisa digunakan dalam beberapa kali pertemuan atau satu TP, bagaimana kalau kasih waktunya yang efektif agar TP yang lain dapat tercapai dengan baik? Itu sih sementara ini, dan mohon maaf kayaknya pertanyaan kita tutup dulu terkait waktu juga. Untuk Bu Dede dan Bu Ida serta Bu Iyo, mari kita diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan tadi. Mulai dari yang pertama itu file tadi sudah kita akan share setelah ini. Yang kedua itu Bu, PTS dan PAS masih tidak melaksanakan atau bagaimana? Mungkin dari Bu Dede atau Bu Ida atau Bu Iyo kami persilakan. Untuk PTS dengan PAS kan dikembalikan lagi juga kepada kebijakan sekolah masing-masing ya, yang menyelenggarakan penilaian juga kan satuan pendidikan gitu ya. Apalagi di dalam rapot sekarang kan memang sudah tidak ada ya, tidak ada kolom nilai PAS atau PTS. Kemudian ada kemerdekaan juga nih Pak Indra, yang sudah saya terapkan di sekolah untuk di PAS kemarin ya. Jadi kita tetap melaksanakan PAS, tapi di situ ada ini ya, ada diferensiasi juga karena kita tidak bisa juga sama setiap anak diberikan soal yang sama gitu dengan tadi kemampuan yang berbeda-beda. Di sekolah saya sudah saya terapkan itu ada beberapa model soal, juga ada beberapa bentuk tesnya ya. Karena ada dampak dari pandemi, salah satunya tuh ada beberapa anak yang terlambat membaca ya Pak Indra ya, terutama di kelas berapa ya, 4 tuh ya, 4, 5 yang pandeminya lumayan tuh pas masa-masanya anak belajar membaca menulis dasar, mereka harus belajar secara daring, agak sulit juga. Jadi ada beberapa siswa yang memang agak terlambat membaca, akhirnya kami melakukan diferensiasi untuk anak-anak yang seperti itu, dilakukan penilaiannya melalui tes lisan gitu. Jadi lebih tercapai lah. Ternyata ketika ditanya secara lisan mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu. Itu ya barangkali Pak Indra. Mungkin yang saya rasakan di sekolah sebagai kepala sekolah, saya juga karena tidak ada ini ya, sudah tidak ada lagi PAS bersama, itu kan hanya tentatif gitu ya, jika ingin dilakukan mungkin. Di beberapa sekolah juga sudah mulai
di jedanya, ada yang di awal minggunya, ada yang di akhir minggunya. Yang terpenting mungkin tercapai. Mungkin nanti itu ada kaitannya mungkin masalah kebijakan ya. Mungkin penentuannya dari Baik, pengawas ya. dan dari dinas pendidikan Ya mungkin itu tentunya ya. kalau satuan pendidikan nanti ada yang gugus juga di bawah pengawas dan selanjutnya itu masih satu arahan ya Bu Dede ya. Gitu. Baik, Bu Iyo, kami persilahkan dilanjut memandu pertanyaan-pertanyaan. Bu Ida mungkin satu kesimpulan saja dari semua pertanyaan ini bisa nggak? Untuk terkait PMM, Ya, Pak Indra, ya, ya selama berapa bulan ini saya mendampingi sekolah-sekolah yang label merah gitu ya Pak Indra ya, yang labelnya merah. Memang banyak keluhan, Ibu saya sambil ngajar, sambil apa kalau ibu-ibu apalagi ada urusan rumah tangganya dan sebagainya, sangat kesulitan. Intinya adalah mau ya, apa ya, di dalam dirinya mau tidak untuk belajar. Saya yakin saya saja nih yang ini sharing aja ya, berbagi pengalaman. Itu melakukan PMM sekian topik itu di sela-sela gitu ya. Misalnya ketika kita pulang naik angkot, daripada ngobrol atau main medsos, kan kita bisa buka 1-2 modul gitu ya. Itu yang saya coba terapkan. Kemudian kepada guru-guru juga saya begitu, di jam-jam istirahat bukalah sebeberapa menit untuk menambah progres ya. Memang ada penargetan dari target dari nasional untuk di Desember itu, sampai Desember itu 4 topik ya, sampai aksi nyata. Tapi saya lihat memang banyak kendala gitu. Kalau saya menerapkannya, yang terpenting ada progres saja dulu. Jadi ada peningkatan, tidak stuck di satu tempat aja ditinggalin. Di minggu ini full, nanti lewat lama. Kalau saya menerapkannya continue terus menerus, walaupun hanya beberapa menit gitu di dalam satu hari itu. Itu yang saya terapkan. Kemudian tidak dijadikan beban gitu ya. Terus untuk aksi nyatanya, setiap kegiatan kita itu banyak sekali yang bisa dijadikan aksi nyata tuh ya. Hanya mungkin tadi ada explore kita yang belum kurang, terhadap yang agak kurang, yang belum maksimal ke PMM. Jadi merasa sulit gitu. Oh, gimana ya? Terus melihatnya juga yang apa ya? Yang dilihat aksi nyata di PMM itu kan video-video yang dengan tampilan-tampilan yang sangat bagus. Banyak yang minder, aduh saya kemampuannya belum apa-apa gitu, belum bisa. Sebenarnya dari selembar kertas yang bisa jadi hanya ditulis tangan pun gitu, ditempeli foto yang di print, itu bisa jadi laporan untuk aksi nyatanya. Nah, tapi kan tadi seperti yang Pak Indra sampaikan, jangan hanya tadi dikejar target menyelesaikan topik, tapi makna dari pembelajaran di PMM-nya ya betul sekali ya. Uh, si termonitor Bapak Ibu.